Selamat datang di podcast Agomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nazara Santo, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membawakan podcast tentang menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus, yang akan diisi oleh narasumber kita Ismi Hairatul Mutiara dan juga Rizkita Ramadhani. Kemudian ada Muhammad Asfar selaku pewawancara. Oke, langsung saja kita lihat podcast hari ini. Let's go. Ya, assalamualaikum. Selamat datang di podcast Bagi-Bagi Ilmu SKI. Balik lagi. Gue dari kelompok 3 mau ngebahas tentang menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Langsung aja ke pertanyaan pertama, juga jelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. Jadi, berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Amul Jam'ah di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Oke, bagus. Masuk ke pertanyaan kedua, sebutkan peninggalan peradaban Daulah Umayyah. Ada 7 bangunan utama pada masa Bani Umayyah, yakni Kubah al-Shafra, yaitu kubah batu, Istana Musyata, Kushair Ammar, Istana Khirbat al-Fajjar, Istana Kashar al-Hair al-Syarqi, Istana Hasyar al-Hair al-Gharib, dan Masjid Umayyah. Langsung ke pertanyaan ketiga, sebutkan bidang kemajuan yang dicapai pada masa peradaban bangsa Daulah Umayyah. Yaitu di bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pembangunan kota, bidang pendidikan, bidang arsitektur, dan bidang militer. Ya, masuk ke pertanyaan keempat. Sebutkan khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga, Abdul Malik bin Arwan. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Hashim bin Abdul Malik. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apa peran Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pembentukan Daulah Umayyah di Damaskus? Enggak. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Umayyah yang menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Jadi 5 ya? 6 sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Ismi boleh jawab apa saja wilayah yang menjadi kebijakan dan strategi Pak Walid bin Abdul Malik. Penaklukan Andalusia di bawah pemimpin Gubernur Musa bin Nusair, Panglima Perang Tarif, dan juga Panglima Perang Tarif bin Ziyad. B. Penaklukan wilayah Kasgar di bawah komando pemimpin Khurasan Qutaibah bin Muslim al-Bahili yang pernah menjabat gubernur Irak, Persia, dan Khurasan. Yang C. Penaklukan negeri Sind di bawah komando Muhammad bin Kashimat Tashkif. D. Mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. E. Membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. F. Merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Muawiyah di Damaskus. Ya, setuju.
Apa saja kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah? 1. Penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu, seperti hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tahrir, dan lain sebagainya. 2. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi pemerintahan atau keilmuan lainnya. 3. Mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Lanjut ke pertanyaan ke-8, sebutkan beberapa faktor-faktor yang mengatakan Daulah Umayyah dan pada kehancuran. Yang pertama, ketidakpuasan memeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimarginalkan dengan tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan monarki hereditas merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan merebut kekuasaan di kalangan keluarga dan terkadang tidak melalui pertimbangan matang berkaitan dengan faktor pengalaman dan usia. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah, Arab Utara dan suku Arab Himyariyah, Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Yang keempat, konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Umayyah. Lanjut hingga pertanyaan ke-9, siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kenapa beliau dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin? Yang kelima, carilah sumber yang dapat menjelaskan tentang bukti tersebut. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada tahun 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah tentang kehebatan kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Hal itu menginspirasi dirinya untuk bisa seperti sang kakek. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Lanjut pertanyaan terakhir. Tafsirkan pengertian tahkim dan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhnya dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjukkan utusan masing-masing pihak untuk mengadakan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjukkan Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah ditunjukkan Amr bin Ash. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Ketika tiba saat yang ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jadal, tempatnya di Azur. Terima kasih Lingga, Ismi sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian podcast dari kelompok 3 tentang menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door.